Hai sahabat online televisi Indonesia, terima kasih sudah klik video ini dan terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, amin. Pernahkah Anda merasa diri Anda tidak mampu untuk melakukan apa-apa? Anda kurang berminat melakukan apapun, tidak semangat, tidak punya motivasi dalam menjalani hidup, terasa hidup berat, hanya bangun, tidur, makan, kerja atau kuliah, pulang, begitu seterusnya, dan terkadang jika sudah malam tiba, kita merasa sedih, terkadang overthinking tanpa penyebab yang jelas, mungkin menangis secara tiba-tiba. Mungkin sekarang ada dari Anda yang tidak bisa tidur karena merasa sedih atau karena kepikiran tentang masa lalu atau rencana masa depan. Hal yang dulu bisa membuat Anda senang, sekarang malah malas melakukannya. Mungkin dulu hobi berolahraga, sekarang malas berolahraga. Mungkin dulu Anda memiliki hobi menonton, menggambar, melukis, tapi sekarang jadi malas. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah Anda depresi? Nah, buat Anda yang tidak bisa tidur karena merasa tidak baik-baik saja, pilihan yang tepat Anda menonton video ini. Karena daripada Anda menebak diri Anda depresi atau tidak, Anda normal atau tidak, lebih baik nonton video ini sampai habis agar Anda mendapatkan jawabannya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu gejala orang yang mengalami depresi, atau malas melakukan apa-apa. Nama gejalanya adalah anedonia. Apa itu anedonia? Anedonia adalah kondisi kesalahan mental yang membatasi individu untuk mengalami kesenangan. Yang perlu Anda ingat, anedonia hanya merupakan salah satu gejala, sehingga tidak bisa jadi ukuran depresi. Menurut DSM-5, anedonia ini juga terdapat di berbagai penyakit, hanya ini bisa dikatakan gejala utama depresi. Secara mudah, ketika Anda merasa flat aja tiap hari apapun yang kita kerjakan. Malas berinteraksi sesama, bahkan makan saja kita malas. Pekerjaan apapun yang Anda lakukan tidak bisa membuat Anda puas atau senang. Tapi jika Anda saat ini merasa demikian, bukan berarti Anda mengalami depresi, karena depresi itu hanya bisa didiagnosis oleh psikotes saja. Untuk lebih jelasnya, berikut ciri-ciri anedonia. Yang pertama, orang yang anedonia merasa kurang tertarik untuk melakukan sesuatu meskipun itu menyenangkan. Misalnya jika Anda perform di kantor akan mendapatkan bonus sesuai target. Akan tetapi bagi orang anedonia hal itu belum bisa membuat dirinya semangat walaupun mendapatkan bonus besar. Anda tidak terpacu untuk melakukan apapun. Bonus besar tidak bisa membuat Anda bersemangat, seperti biasa saja. Yang kedua, orang dengan gejala anedonia cenderung susah mempertahankan rasa senangnya. Contoh, yang biasanya akan satu mangkok Indomie jadi senang, sekarang malah seperti biasa saja. Yang biasanya nelpon teman senang, yang ini malah biasa saja, bahkan malah kurang suka, jadi capek. Yang ketiga, orang yang dengan gejala anedonia cenderung punya emosi yang tidak stabil. Tiba-tiba sedih, malam tidak bisa tidur, ujung-ujungnya merasa cemas malah semakin tidak bisa tidur. Karena sulit untuk merasa senang. Ketika dikasih reward atau bonus yang seharusnya membuat senang, malah merasa biasa saja. Jadi memiliki respon berbeda pada umumnya. Kenapa Anda memiliki respon seperti itu? Ada kaitannya dengan kerja otak. Orang yang gejala anedonia ada senyawa kimia yang tidak seimbang dalam otak. Yang tidak seimbang dalam otak yaitu dopamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penurunan dopamin dapat menyebabkan anedonia semakin parah. Sedangkan dopamin sendiri adalah senyawa atau hormon yang membuat kita senang. Itu artinya jika dopamin Anda menurun maka cenderung susah untuk senang. Ini salah satu alasan yang bisa menjelaskan kenapa orang dengan gejala anedonia merasa susah atau tidak senang. Anedonia juga bisa terjadi karena infeksi. Beberapa penelitian telah menemukan protein penyebab peradangan dalam jumlah tinggi pada pasien anedonia. Jadi C-reaktif protein atau CRP dan sitokin proinflamasi dibutuhkan untuk membantu sistem kekebalan tubuh, untuk target menghilangkan atau menghancurkan bakteri ketika tubuh kita terinfeksi. Tapi jika protein ini ada dalam jumlah banyak, apalagi sampai masuk ke otak ini bakal menurunkan dopamin. Jadi jika Anda sedang sakit mungkin Anda akan sulit bahagia. Apalagi dopamin menurun maka tubuh semakin sulit merasakan bahagia, akhirnya muncul perasaan malas dan tidak berenergi. Anedonia juga bisa terjadi karena terlalu banyak stres, ini perlu diwaspadai.
Stres itu sebenarnya wajar dan dialami oleh semua orang, dan stres ini adalah cara tubuh kita untuk mempersiapkan menghadapi berbagai masalah dan rintangan. Akan tetapi jika stresnya sudah kronis dan berkepanjangan, maka hormon ini akan numpuk pada otak kita dan menurunkan dopamin. Jadi tanpa dopamin pada otak kita akan membuat otak kita jadi mengkerut, akhirnya kemampuan kita untuk mengatur suasana hati menyusut. Inilah yang menyebabkan anedonia muncul. Intinya stres yang terlalu berat dan sebagainya membuat hormon dalam tubuh tidak seimbang. Penanganannya bagaimana? Yang pertama dan yang terpenting adalah jangan mendiagnosis diri sendiri. Menganalisis diri itu sah saja, sama halnya memahami diri sendiri, tapi tidak usah mendiagnosis diri sendiri begitu saja bahwa sedang depresi, padahal Anda sendiri belum ke psikolog, maka hindari hal demikian. Untuk membantu menganalisis diri, Anda bisa membuat jurnal. Apa yang terjadi kemarin, hari ini, seminggu kemarin, ada tidak beban yang kita pendam? Apa yang kita pikirkan? Jika Anda butuh bantuan, sebenarnya Anda bisa langsung ke layanan konsultasi atau psikolog karena akan dibantu hasil psikotesnya, psikolog yang bisa melihat tingkat kepribadian Anda, karir Anda seperti apa. Anda juga harus tetap bisa menjaga kondisi kesehatan fisik, jangan sampai tidak makan, jangan lupa minum. Jika susah makan, coba bantu menggunakan vitamin. Makan makanan yang Anda suka, usahakan fisik Anda tetap sehat. Jika kondisi Anda saat ini merasa terganggu, maka jangan lupa juga segera ke psikolog, karena anedonia ini salah satu ciri dari depresi meskipun sampai diagnosis diri. Dengan berkonsultasi ke psikolog, Anda bisa tahu kondisi mental Anda. Paling tidak Anda bisa terhindar dari salah pemikiran tentang depresi dan paham terjadi pada diri Anda atau tidak. Karena tidak selamanya anedonia ini menunjukkan depresi. Ingat, ini hanyalah salah satu gejala saja. Orang batuk belum tentu COVID dan butuh seorang ahli kayak psikolog yang bisa menentukan Anda depresi atau tidak. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai salah satu gejala depresi pada diri Anda. Coba kau pikirkan, menonton bola lebih baik daripada sinetron Ikatan Cinta. Tidak, itu katamu. Iya, itu kataku. Menonton sinetron berlebih akan menimbulkan efek yang buruk. Terakhir TV rusak karena kau pukul, dan itu belum lunas. Kumat. Kumat. Nyebut. Nyebut, woi. Kau berkata itu seakan tak pernah salah. Padahal banyak aturan rumah yang kau langgar. Mulai dari menyimpan handuk yang basah di atas kasur, selalu lupa menyimpan barang, dan aku yang selalu disalahkan. Cukup! Ya, lelaki selalu salah. Aku meminta maaf dan izinkan malam ini giliranku yang menonton bola. Tapi aku tidak mau. Ini penting bagiku. Besok ada arisan. Semua ibu-ibu berkumpul dan sinetron itu pasti akan jadi perbincangan yang seru. Bayangkan jika aku terlewat satu episode, aku akan menjadi tamu pelangak-pelongo dan akhirnya dijauhkan. Sudahlah, jangan terlalu berlebihan. TV itu milikku! Jangan kau sentuh! Ambil kursi.